Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Rigal Jendriko Tatiwakeng dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya mengenai materi negara yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta implementasinya. Latar belakang historis sila keempat. Sila-sila Pancasila pada dasarnya adalah prinsip-prinsip yang menjawab persoalan-persoalan dasar tentang negara, termasuk sila keempat ini yang berawal dengan rumusan mufakat atau demokrasi. Dalam proses perumusan Pancasila, sila keempat menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menunjukkan bahwa demokrasi yang menjadi pilihan di negara Indonesia ada pada sila keempat ini dengan ciri khasnya pada musyawarah mufakat. Tentang demokrasi, pembahasan secara konsepsional. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan rakyat merupakan sebuah pemerintahan di mana setiap warga yang memenuhi syarat memiliki hak untuk dipilih atau memilih, di mana setiap warga bisa ikut dalam pemilihan tersebut yang disebut pemilihan umum. Secara demokrasi sendiri banyak dipercaya muncul di Yunani kuno sekitar abad ke-5 sesudah Masehi dan berkembang untuk menamai suatu bentuk pemerintahan di negara kota di Athena. Di Yunani, anggota parlemen Athena bernama Solon mempresentasikan versi awal demokrasi partisipatif yang dicampur dengan elemen-elemen keadilan sosial. Demokrasi dalam arti modern berkembang di barat melalui gerakan-gerakan yang menuntut pembatasan kekuasaan raja karena kekuasaan yang cenderung disalahgunakan jika kekuasaan tersebut tidak dibatasi. Dari gerakan-gerakan itulah muncul dokumen-dokumen penting seperti Magna Carta, Bill of Rights, The Droits Laws of the Citoyen, dan The Four Freedom. Gerakan-gerakan di barat itu sering dinamakan gerakan konstitusionalisme yang menjadi awal dari munculnya sebuah konstitusi dalam rangka negara hukum untuk menggantikan model-model negara kekuasaan. Penggunaan kata demokrasi sendiri cukup beragam. Namun dari keberagaman tersebut, penggunaan kata demokrasi itu menunjukkan atau merujuk pada hal-hal berikut. Seperti yang pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan menempatkan rakyat menjadi sentral dan penting karena pemerintahan itu dipilih oleh rakyat dan semua warga mempunyai kesempatan untuk dipilih dan memilih melalui mekanisme pemilihan yang disebut pemilihan umum. Plato mengatakan dalam tulisannya yang berjudul Republik Bentuk Pemerintahan yang Baik, itu ada 3, yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi menurut Plato. Demokrasi sendiri merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Meskipun begitu, demokrasi bisa berubah menjadi oklokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat itu tidak tahu apa-apa, tidak berpendidikan, dan tidak paham tentang pemerintahan. Negara-negara modern dan pada umumnya yang timbul setelah merdeka, kecenderungannya memilih demokrasi sebagai bentuk pemerintahannya. Indonesia misalnya, demokrasi dipandang lebih dapat mewujudkan keadilan bagi banyak orang karena mekanismenya yang dapat dikontrol.
Penggunaan kata demokrasi yang kedua adalah demokrasi sebagai sistem politik. Menurut International Commission for Jurists, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses yang bebas. Henry B. Mayo dalam Miriam Budiarjo mengatakan bahwa sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Samuel Huntington mengatakan bahwa sistem politik di dunia ada dua, yaitu demokrasi dan non-demokrasi. Sistem politik demokrasi yaitu apabila pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jujur dan adil. Adapun prinsip-prinsip demokrasi yang terdiri atas 5, yaitu yang pertama prinsip kedaulatan rakyat, yang kedua persamaan politik, yang ketiga konsultasi kepada rakyat, yang keempat majority rule dan minority right, yang kelima pemerintahan terbatas. Ciri-ciri dari negara demokrasi adalah yang pertama negara yang pemerintahannya di bawah kontrol masyarakat, yang kedua pemilihan umum yang bebas, yang ketiga jaminan terhadap hak-hak demokratis, dan yang keempat prinsip mayoritas. Implementasi demokrasi dalam kehidupan bernegara. Sendi-sendi yang ada pada sistem politik demokrasi di Indonesia yaitu yang pertama ide kedaulatan rakyat pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Yang kedua negara berdasar atas hukum pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Yang ketiga, bentuk republik pada pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Demokrasi sendiri yang ada di Indonesia mengalami pasang surut dan melemahnya sistem tersebut. Periode tersebut antara lain periode 1945 sampai 1950, tantangan kendala agresi Belanda. Periode 1950 sampai 1959, demokrasi diakui tumbuh. Periode 1959 sampai 1966, demokrasi surut karena peran presiden yang sangat dominan. Periode 1966 sampai 1998, demokrasi surut lagi akibat dari pembatasan-pembatasan. Periode 1998 sampai sekarang, yaitu demokrasi mengalami reformasi. Implementasi dalam kehidupan berbangsa. Kehidupan dengan budaya demokrasi terkadang memang tidak sesuai dengan bayangan dan masih jauh dari harapan. Mewujudkan rakyat yang berdemokrasi baik dan sehat, diperlukan pendidikan demokrasi yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi sehingga bisa menciptakan budaya demokrasi. Nilai-nilai demokrasi tersebut adalah penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela, menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis, pergantian penguasa secara teratur, dan lain-lain. Kepribadian yang demokratis juga diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan kepribadian tersebut ialah inisiatif, toleransi, komitmen, dan tanggung jawab. Adapun budaya-budaya demokrasi yang dimaksud seperti sikap toleransi, kebebasan berpendapat, menjunjung tinggi martabat dan nilai kemanusiaan, dan kebersamaan.
nilai-nilai yang penting yang diturunkan dari sila keempat, yaitu musyawarah, permufakatan yang sehat dan jujur, dan kerjasama antar warga. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.